sekarang ini yang Quran tidak pernah dibaca. Kalaupun dibaca untuk tadarusan pada waktu Ramadan tok. Iku wae cepet-cepetan bersaing karo supir bis. Jerman. Bu bangga-banggaan sakulan katam ping pindho ping telu ngono kuwi. Baca pun tidak sampai dimaknani. Dimaknani pun tidak sampai dimurati. Dimurati pun tidak sampai dipahami. Dipahami pun tidak sampai dihayati. Dihayati pun tidak sampai diamalkan. Jadi saiki delok nggih contoh aja, contoh kecil. Kamu sudah baca Quran ini sudah berapa kali? Berapa kali? Wah, enggak hitung. Kamu sudah pernah baca surat Al-Hujurat? Surat yang ke-49 itu. Sudah pernah? Isinya apa saja? Yasin aja orang membaca paling kerep itu Yasin. Itu aja nek ana kematian paling cepat malam Jumat gitu. Surat Kahfi juga gitu. Dan itu tanpa menelaah mutalaah maknanya tidak ada. Saya itu kepengen menganjurkan surat Hujurat itu dibaca setiap hari, dipahami betul. Di sana ada ayat-ayat yang luar biasa untuk kepentingan kita di dalam pergaulan sosial. Tidak pernah dibaca. Ada di sana, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu digini surat Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sana ada la yaskhar qaumun min qaumin. Di sana ada wala yakhtab ba'dukum. Itu banyak sekali enggak diwaca. Buktinya enggak diwaca. Terus saiki akeh sing tidak saling memahami dengan orang. Sekarang ini orang saling mengolok-olok orang juga biasa. Wa talmizu ampusakum bil alqab. Ini sekarang sudah wong Islam kabeh iku arang-arang sing ora Islam. Do wadan-wadanan itu. Apa mereka enggak baca? Antara dua. Atau mereka enggak baca atau mereka mengabaikan pedomannya sendiri. Kan gitu. Kesimpulannya cuma dua. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Mereka membaca itu rasana-rasana menjadi tren, malah dijadekno acara, mata acara TV ya. Lah ya ba'dum ba'da. Ayo hibbu ngantek begitu Al-Qur'an. Ayo hibbu ayyakula lahma akhi maita fakarihtumu. Suudzon inna ba'dadzon itu nggak dibaca. Kalau baca itu nek isih duwe isin, orang Islam itu akan malu semua dengan dirinya sendiri. Karena mereka selalu mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah pedomannya, tapi mereka mengatakan pedomanmu adalah Al-Qur'an. Bahkan menganjurkan orang supaya kembali ke Quran, tapi kelakuannya sama sekali tidak nempel isinya Al-Qur'an. Lalu apa bedanya orang yang punya Quran dengan yang tidak punya Quran? Apa bedanya orang yang tidak berpedoman Quran dengan orang yang mengaku pedomannya Al-Qur'an?
Pedoman itu kan kalau saya akan melangkah, saya cocokkan dengan Al-Quran ini, cocok apa enggak? Enggak cocok berhenti, cocok berjalan. Sekarang siapa? Umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran yang menggunakan cara itu. Jadi kalau melakukan sesuatu bukan nafsu, bukan kepentingan, bukan syahwat, bukan politik, tapi ini pedomannya itu. Orang Islam berani enggak? Bukan hanya mengatakan pedomanku Quran, tapi betul-betul Quran dijadikan pedoman. Berani apa tidak? Jangankan kok yang rakyat awam itu yang namanya aja awam. Yang di atas awam ini saja kawan bisa lihat kelakuannya cocok apa enggak dengan pedomannya. Coba saiki kiai ustadz itu suruh ngaji khusus Al-Hujurat saat ini penting surat Al-Hujurat kan maca dan dan Gus Bahak bareng kon mulang Al-Hujurat biar viral Al-Hujurat ini dimaknani untuk ngaji kiai-kiai sing ngaji maca Al-Hujurat. Kalau ndak itulah ini kan pedoman. Walau sya'allah maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi Gusti Allah itu memang maha semau gua tenan. Memang maha semau gue. Sak karepe Gusti Allah. Kowe seneng cek ora urusan. Kowe nek gak yakin mek iki lara kabeh kowe, jantungan kowe. Kowe kepengin iki Gusti Allah gak ngesakno. Lah kowe kan gelo. Kowe ndukung iki Gusti Allah gak ngesakno, piye? Lara kabeh kowe. Gusti Allah nek Gusti Allah ngesakno dawuh ayat ini, nek Gusti Allah ngesakno setelah mereka orang-orang baik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan mereka itu tidak ada yang berselisih, tidak ada. Tidak akan maktatala itu perang. Tidak akan perang. Nyatanya perang semua. Dari dulu sampai sekarang perang terus saja. Perang dunia ke-1, ke-2, ke-3, perang terus sampai dikai nomor. Mungkin dilongkas perang ketiga, keempat dan enggak ngerti. Perang. Kenapa? Padahal sudah mimba dihim itu setelah kedatangan utusan. Utusan semua itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah yang utus. Jadi ajarannya sama baiknya, tidak ada yang buruk. Tapi kenapa lalu berbeda-beda? Mimba dihim. Kenapa? Setelah ja'at humul bayyinat, penjelasan-penjelasan dari rasul-rasul itu bukan hanya penjelasan para utusan itu saja, tapi dikuati dengan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'anul Karim. Ini jelas sudah turun semua. Kenapa mereka itu berikhtalafu? Mereka berselisih. Ada yang amanah, ada yang kafarah. Mengapa mereka iktatala? Perang itu dimulai dari perselisihan. Karena perselisihan yang berkepanjangan menjadi makin tajam, akhirnya pakai fisik, akhirnya perang. Perang-perang itu bermula dari perselisihan. Adu cangkem saya asal. Adu cangkem. Nemene perang. Iktatalu sakwise ikhtalafu.
Maka ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi akhir zaman ini, itu kita diminta supaya jangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Termasuk di dalam beragama. Al-ghulu fiddin, tidak boleh. Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan, kamu berlebih-lebihan meyakini keyakinanmu sendiri, itu bisa kamu terus menganggap keyakinan orang mesti salah. Kalau kamu berlebih-lebihan meyakini pendapatmu sendiri, itu kamu pendapat orang lain kamu anggap tidak ada. Akhirnya apa? Karena kamu menganggap paling benar, maka orang lain kamu anggap salah. Terus kamu elek-elek, salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu. Kalau kamu merasa Islam, orang lain kamu bilang kafir, 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 kafir. Sana nggak terima mesti. Wong sana juga punya akal pikiran, bantah. Kamu bantah lagi, karena bantah lagi. Sesuai enggak bantah-bantahan, tapi pisu-pisuan. Enggak ada bantah-bantahan sekarang, yang ada tinggal pisu-pisuan. Ini sudah gawat. Sudah lagi iktatala. Makanya tidak usah berlebih-lebihan. Makanya ajarannya ulama-ulama kita kan seperti Imam Syafi'i apa ya, pokoknya imam ijtihad atau imam mujtahid itu mengatakan pendapat kita benar tapi berkemungkinan salah. Pendapat orang salah tapi berkemungkinan benar. Itu namanya pendapat kok. Kecuali itu dawuh Allah Ta'ala, tidak bisa dimaknani apa-apa. Kalau namanya masih ijtihadiyah, pendapat itu jangan dianggap seperti dawuh Gusti Allah, itu salah-salah bisa menjadi syirik itu. Kalau kita menganggap pendapat kita mutlak benar, itu berarti kita menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mutlak benar hanya Allah Ta'ala. Mengapa kita memutlakkan diri kita sendiri? Karena kita berlebih-lebihan menyintai diri kita sendiri, pendapat kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Seolah-olah orang lain salah semua. Ada orang mengkafirkan orang lain karena dia merasa paling top, kayak orang Khawarij itu. Semua orang dianggap kafir semua, kecuali dia. Itu nggak mikir itu. Lah nek ndekne tok sing iku kan swarga kan komplang. Isine mau ndekne tok. Mangsane swarga iku koyo sak omahe ndekne ngono piye. Sing mlebu swarga ndekne tok mergo sing liyane sesat kabeh. Padahal swarga iku ardhas samawati wal ardh. Orang tahu.